Karis dan Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus, Allah Tritunggal kita, menyertai saudara di mana saja berada. Grace and peace from God the Father, from the Son, from our Lord Jesus Christ, and from the Holy Spirit, our triune God, be with you wherever you are. The reading of the Word of God is still the same from John chapter 1, verse 4. Bacaan firman Tuhan bagi kita masih yang sama, kelanjutan dari minggu yang lalu, yaitu di bagian Yohanes pasal 1 ayat 4. Untuk lihat konteksnya kita bisa baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Inilah firman Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 dan kita masih fokus di ayat yang keempat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya ingin membaca juga dalam bahasa Inggris untuk menolong kita memahami secara bersama dari New International Version, NIV. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of man. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan, diberkati bagi dia yang membaca dan bagi mereka yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Tema khotbah bagi kita pada saat ini adalah rahasia hidup selama-lamanya. Rahasia hidup selama-lamanya. The secret of life forever. The secret to have a life forever or everlasting life. Saudara, dalam hidup setiap orang yang ada di bumi ini, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, apakah dia Kristen, apakah dia bukan Kristen, apakah dia anggota gereja atau bukan anggota gereja, latar belakang kaya, miskin, perempuan, laki-laki. Saya kira tidak ada satu orang pun yang tidak ingin mendapat hidup yang panjang. Saya kira tidak ada satu orang pun yang ingin sakit dan mati. Itu hanya orang yang stres atau yang
depresi, atau yang give up, atau yang putus asa, atau mungkin pikirannya sudah hilang alias orang gila. Tapi kalau orang normal yang berpikir secara waras dan baik dan cakap dan bijak dan pintar, dia tentu ingin memiliki hidup selama-lamanya. Everybody like to have a long life. Everybody like to have living forever. To live a life forever. Oleh karena orang ingin hidup yang lama dan yang panjang dan bahkan selama-lamanya, maka orang belajar dengan berbagai macam pengajar atau mencari sumber-sumber informasi dan pengetahuan agar bisa panjang umur, agar bisa hidup lama. Maka orang belajar dari YouTube, orang belajar dari Google, istilahnya cybergogi atau ilmu dari cyber, dari Facebook, dari WhatsApp, dari TikTok, dari Instagram, dan berbagai macam sosial media yang ada di HP atau di komputer atau dalam laptop atau apa saja yang bisa dicari agar supaya bisa dapat hidup lama, bahkan hidup panjang. Bukan saja itu, setelah mendapat ilmunya, orang mulai berusaha bekerja dengan sekuat tenaga untuk mendapat uang dan bisa membeli makanan-makanan sehat. Makanan yang memiliki protein yang banyak, vitamin, mineral, semua yang bergizi tinggi agar supaya bisa panjang umur dan have a long life. That's why people learn a lot from all kind of social medias, from WhatsApp, from Instagram, Facebook, etc., in order to get knowledge and wisdom and understanding to get long life. Selain mencari informasi tentang makanan-makanan yang sehat dan bergizi untuk mendapat panjang umur, hidup yang lama, orang juga berusaha untuk mencari informasi tentang bagaimana supaya bisa lebih sehat dengan berolahraga. Maka banyak uang juga yang dibuang untuk pergi ke gym, membeli alat-alat gym yang mahal dan berbagai macam bentuk supaya bisa fit dan bisa kuat, jantung jadi kuat, badan jadi kuat. Tujuannya apa? Tidak lain supaya bisa panjang umur dan hidup lama. Juga orang sekarang selain mencari panjang umur lewat makanan yang sehat, olahraga yang baik, dan bahkan luar biasa dengan bentuk-bentuk gerakan dan aerobik dan senam yang disiapkan lewat media sosial itu, bahkan media-media offline, lewat gym dan lain sebagainya. Juga orang berusaha untuk bisa panjang umur itu dengan mencari tempat-tempat rileks. Maka orang pergi ke tempat-tempat yang baik di gunung-gunung untuk melihat suasana yang bagus, pemandangan yang bagus, kemudian piknik, kemudian berkemah, bahkan menginap di hotel-hotel di pegunungan, di daerah-daerah yang view-nya beautiful view, just to have a nice, wonderful feeling to make a better, longer life. Nah, orang juga ingin supaya bisa lebih panjang umur. Mereka menyenangkan dirinya dengan menonton film-film lucu, menonton film-film yang menyenangkan hatinya,
Bahkan dunia baru sekarang, saudara, orang berpikir bahwa mungkin dia punya hidup itu bisa panjang. Dia mengkonsumsikan berbagai macam bentuk obat-obatan. Berbagai macam vitamin yang katanya bisa membuat lebih lama, lebih sehat, lebih kuat. Jadi saudara, apa tujuan dari semua itu? Tujuan tidak lain agar supaya bisa panjang umur. The point of all this kind of knowledge and trying to do the action just to get the life long forever. Dan hal seperti begini, saudara, tidak dicari oleh orang Kristen saja. Orang non-Kristen juga berusaha. Dan oleh karena itu, orang berusaha supaya bisa sukses secara ekonomi. Supaya lewat ekonomi itu dia bisa panjang umur, bisa hidup lama. Hari ini saudara, saya memberikan temanya rahasia untuk memperoleh hidup selama-lamanya. Saya tidak berbicara tentang rahasia untuk hidup panjang umur. Karena kalau panjang umur berarti umur panjang nanti mati juga. Tapi topik kita berhubungan dengan rahasia bukan saja panjang umur, tetapi rahasia umur yang tidak ada batasnya. The secret of forever life, rahasia umur selama-lamanya. Bagaimana bisa ada itu? Oh, ada. Dan disitulah luar biasanya firman Tuhan. Maka Tuhan menggunakan Rasul Yohanes lewat bacaan kita tadi itu untuk memberitahukan kepada kita rahasia hidup selama-lamanya. Hidup ini sebenarnya Tuhan kasih itu supaya kita manusia ini hidup selama-lamanya. From the original, when God created man, God wanted man, Adam and Eve, and all the children to have a long life, forever life. Harusnya saudara, tujuan Tuhan awal-awal waktu ciptakan manusia itu, Tuhan ingin supaya manusia memiliki hidup selama-lamanya. Dan dunia ini, waktu Tuhan ciptakan manusia, dunia ini semua, mulai dari Taman Firdaus itu berkembang, semua itu harusnya menjadi surga bagi manusia. Dan manusia tidak harus menghadapi kematian. Sayangnya saudara, manusia ingin menjadi sama seperti Allah. Oleh karena bujukan dan rayuan dari si iblis, maka harusnya dia panjang umur, dia tidak panjang umur. Harusnya dia hidup selama-lamanya di muka bumi ini, dia tidak bisa hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Maka Tuhan bilang, kalau kamu makan apa yang aku larang, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah-tengah taman itu, engkau akan mati. Dan memang manusia mati. Dan akibatnya semua manusia yang ada di bumi ini mati. Harus menghadapi kematian. Apapun usaha manusia untuk bisa panjang umur, tetap nanti mati. Mau makan sehebat apapun, mati. Mau olahraga sekuat apapun, mati. Mau punya uang sebanyak apapun dan emas sebanyak apapun atau intan sebanyak apapun, yang itu tidak bisa membeli usia yang panjang. Mau berjalan keliling di seluruh dunia dan nginap di hotel-hotel yang termahal di dunia ini pun dan terindah, dan apapun yang bisa kita lewati dan lihat pemandangan apapun, tetap mati. Kenapa? Karena dosa. Dosa itulah yang menyebabkan umur manusia yang harusnya panjang terakhir mati. Kalau dalam Alkitab, saudara, Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa
setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, generasi-generasi selanjutnya mereka memiliki umur memang panjang sekali, ratusan tahun. Saudara bisa lihat bersama saya misalnya di dalam kitab Kejadian itu. Dalam Kejadian pasal 5 berbicara tentang keturunan Adam. Itu orang-orang yang lahir setelah Adam, termasuk Adam, mereka mencapai umur ratusan tahun, bahkan ada yang hampir mencapai 1000 tahun. Saudara bisa lihat dengan saya baca saja secara cepat di ayat 25 sampai ayat yang ke-30 tentang umur-umur orang yang panjang itu. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun. Metusalah reached 969 years old. 969 tahun. Lalu ia mati. Saya pikir Metusalah tidak berolahraga macam kita, kan waktu itu gym belum ada. Saya kira Metusalah juga tidak makan sehebat seperti kita. Tetapi Tuhan memberikan mereka itu panjang umur ratusan tahun, hampir mencapai 1000 tahun. Nah saudara, oleh karena itu di dalam memahami tentang panjang umur begini, saudara, saya ingin berbicara topik ini supaya kita bisa merenungkan dan mencari rahasia-rahasia panjang umur. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita tadi sudah melihat penyebabnya yaitu dosa. Dan kita akan melihat bagaimana kita bisa ditolong untuk bisa mengetahui dan mencapai hidup selama-lamanya. We should learn and find out the secret in order to have the life forever. Jadi saudara, dari Kejadian pasal 5 ini kita belajar dari Tuhan bahwa tatkala manusia jatuh dalam dosa, Tuhan masih mengizinkan bagi manusia yang ada dalam generasi-generasi awal itu untuk menikmati hidup ratusan tahun. Bahkan sampai ke Musa pun bisa mencapai lebih dari 100 tahun. Sayangnya, waktu berjalan, Tuhan katakan bahwa usia manusia itu berdasarkan kitab Mazmur palingan mencapai 70, dan setelah 70 adalah penderitaan. Dan kemudian meninggal. Nah saudara, sekarang kita ingin tahu bagaimana bisa dapat hidup selama-lamanya. Tatkala saya berkhutbah tentang makanannya Adam dan Hawa, nenek moyang kita di awal, dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-30, di situ kita belajar bersama dari ayat 28 setelah berbicara tentang mandat budaya, ayat yang ke-29 itu Tuhan sudah berbicara tentang makanan bagi manusia dan makanan bagi binatang di ayat 30. Nah, kita dapati bahwa makanan bagi mereka itu adalah berbentuk vegetarian atau mereka hanya makan tumbuh-tumbuhan. Dan mereka memiliki panjang umur dibanding dengan kita. Setelah itu umur manusia menjadi pendek. Nah sekarang bagaimana hubungannya dengan tema kita? Bagaimana kita bisa dapat umur yang panjang tanpa kita mati?
Tuhan sudah mengatur bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, yang dihadapi adalah kematian. Tetapi meskipun begitu, di dalam Kejadian 3 ayat 15, tatkala manusia jatuh dalam dosa dan mereka akan mati, Tuhan langsung kasih tahu bahwa ada juru selamat yang datang memberikan jaminan tentang hidup selama-lamanya. Nah, inilah yang harus kita renungkan bersama di tahun baru ini. Bagaimana kita mengisi tahun baru dengan prospek pikiran kita untuk hidup selama-lamanya. Bagaimana caranya? Tuhan kasih kita solusi. Solusinya yaitu dengan datangnya Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman, yang adalah Allah, yang di dalamnya ada hidup, yang minggu lalu kita belajar itu. Di dalam Dia ada hidup. Dan itu bukan hidup yang terbatas, tapi di dalam Dia ada hidup selamanya. Kenapa? Karena Dia ada, hidup juga ada. Makanya dikatakan in Him was life. Di dalam Dia ada hidup. Di dalam Dia hidup selama-lamanya. Jadi yang bisa memberikan kepada kita hidup selama-lamanya ya firman. Siapa tuh firman? Ya Tuhan Yesus. Jadi saudara, rahasianya kalau mau dapat hidup selama-lamanya harus punya Tuhan Yesus. When you have Jesus Christ our Lord, then you have forever life. Miliki Tuhan Yesus, miliki hidup selama-lamanya. Itulah tujuan Dia datang. Janji Tuhan diberikan dari perjanjian lama itu. Kejadian 3 ayat 15, Kejadian 12 ayat yang ketiga, Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, Yesaya 40 ayat 1 sampai 5. Semua yang telah kita belajar di bulan Desember lalu itu mengarah kepada Dia Mesias, anak Allah yang datang menjadi manusia untuk membawa hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya itu adalah gift of God. That is the great gift of God. That in Him we have the forever life. Di dalam Dia kita mendapat hidup selama-lamanya. Makanya dikatakan Dia memiliki hidup. Jadi saudara, tidak salah saudara mau menjaga makanan yang baik, itu benar. Tidak salah saudara kita berolahraga, itu baik. Tidak salah untuk kita menikmati panorama yang ada, itu baik. Tidak salah untuk menghirup udara, tidak salah untuk minum obat, vitamin, mineral, segala macam itu yang kita peroleh, tidak salah. Tetapi semua itu tidak bisa menjamin hidup selama-lamanya. Rahasia mendapat hidup selama-lamanya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara, di bulan yang baru, tahun yang baru ini, kita harus bertanya sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam menikmati hidup selama-lamanya itu. Dia katakan dalam Yohanes 3 ayat 16 yang merupakan ayat yang banyak orang Kristen hafal, bahwa siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu menjelaskan kepada kita bahwa hanya di dalam Dia kita bisa memperoleh hidup selama-lamanya. Dan hidup selama-lamanya itu saudara, harusnya tidak kita tunggu nanti di surga, sudah harus kita hitung dari sekarang. Kenapa? Karena Dia katakan bahwa siapa, ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri yang adalah Allah itu. Dia katakan tatkala Dia masih di bumi, Dia bilang apa? Siapa yang percaya kepadanya telah pindah dari maut kepada hidup. Hidupnya ini mau saya hidup yang kekal. Saya baca dalam bahasa Inggris sehingga saudara bisa bersama-sama menikmati, karena bahasa Inggris itu dia punya penulisan jauh lebih dalam dari bahasa Indonesia kita, lebih dekat ke bahasa aslinya. Yohanes pasal 5 ayat yang ke
24. John chapter 5 verse 24. I tell you the truth. Aku katakan kepadamu yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya, kata Tuhan Yesus. Whoever hears my word, siapa yang mendengar, yang mentaati kata-kataku atau firmanku, and believes him who sent me, dan percaya kepada dia yang mengirim aku, has eternal life. Mendapat hidup selama-lamanya. Ini rahasianya. Mendapat hidup selama-lamanya. And will not be condemned. He has crossed over from death to life. Tidak akan dihukum. Dia telah berpindah dari kematian ke hidup. Saudara, telah berpindah dari kematian ke hidup. Dosa membawa kematian. Tapi dalam Tuhan Yesus, dalam Bapa dan Roh Kudus Allah Tritunggal, kita berpindah dari kematian kepada hidup. Itu rahasianya, saudara. Dan berpindah dari maut atau kematian kepada hidup itu, saudara, sudah bisa kita hitung dari sekarang. Siapa yang percaya Tuhan Yesus, dia memiliki hidup itu sejak dia percaya itu. Yang tidak percaya pada Tuhan Yesus tentu tidak mendapat janji itu. Jadi saudara, jika saudara percaya pada Tuhan Yesus dan mentaati firman Bapa dan mendengar kata-kata Tuhan Yesus, dia katakan sudah pindah dari maut kepada hidup. Ini rahasia yang Alkitab sampaikan kepada kita. Pindah dari maut kepada hidup, pindah dari kematian kepada hidup. Hidup yang selama-lamanya itu. Tentu kita ini akan mati, tetapi mati itu tidak menjadi hal yang menakutkan bagi kita yang percaya Tuhan Yesus. Yang adalah hidup itu seperti Yohanes pasal 1 tadi. Kematian hanyalah menjadi jembatan bagi kita menuju pada hidup selama-lamanya. So that our death becomes a bridge to bring us to the life forever with God. Dan oleh karena itu saudara, mulai sekarang dan seterusnya, haruslah kita berpikir bahwa kita ada di dalam hidup selama-lamanya. Karena kematian pun bukan batas. Kematian itu bukan berarti hidup kita selesai, tidak. Kematian itu adalah kesempatan kita menuju kepada kehidupan yang selama-lamanya itu. Makanya saudara, bagi kita orang Kristen, kematian itu boleh kita nangis karena kita tidak bisa melihat secara mata rohani itu kesinambungan hidup. Sehingga membuat kita tuh sedih karena kita seperti merasa kehilangan. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata Yohanes pasal 1 ini, bahwa dalam dia ada hidup dan dia memberikan kepada kita hidup selamanya, maka kematian itu tidak boleh membuat satu kedukaan yang berkepanjangan. Tetapi bagi orang percaya, kematian itu adalah jembatan sehingga ada batasnya menangis, ada batasnya berduka. Kenapa? Karena kita akan bertemu dalam tempat di mana ada kehidupan selama-lamanya bersama Tuhan. Dan yang memberikan jalan keluar itu ya Tuhan Yesus yang namanya firman yang ada hidup itu. Yang membawa kepada kita kepada hidup yang dalam terang. Makanya saudara, supaya bisa menikmati hidup yang selamanya itu, jangan tunggu sampai di surga baru kita adakan hubungan dengan Tuhan. Tidak. Oleh karena itu saudara, Rasul Yohanes di dalam surat 1 Yohanes
pasal 1 ayat 1 itu sudah jelaskan secara baik tentang bagaimana kita mengorganisasikan, mengatur hidup kita untuk hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Demikian katanya. So you can see in 1 John chapter 1, Apostle John talking about how to run a forever life with God, having a forever fellowship. Here is the word of God. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, dan yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Ingat, ada kata firman dan ada kata hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tentu tidak lain lagi dari Dia. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Hidup itu telah dinyatakan. The life already being revealed and we have seen it. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. So we give the witness about the everlasting life. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu peroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus, dan semuanya itu kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. We are talking about the life and the life with God and the Son and the Holy Spirit in order to have that everlasting life. Sini Rasul Yohanes yang sama yang menulis surat Yohanes ini menyampaikan kepada gereja sepanjang abad yang mendapat hidup selamanya itu jangan tunggu sampai di surga baru adakan fellowship. Tetapi mulai hidup ini di bumi ini, jalankan persekutuan dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Untuk jalankan hidup selama-lamanya dalam persekutuan, dalam percakapan, dalam ibadah, dalam doa, dalam baca dan perenungan firman. Mulai di dunia ini kita jalankan kehidupan selama-lamanya itu. Karena jaminan sudah ada. Di dalam Tuhan Yesus ada jaminan hidup yang kekal. Jadi bukan tunggu nanti, saudara. Jadi rahasia hidup yang kekal itu ada dalam Tuhan Yesus. Dan kita sudah bisa menikmati hidup yang kekal itu saat kita ada di bumi ini, dan kita boleh menjalankan hidup yang kekal itu mulai sekarang. Kenapa? Karena kematian bukan batas, kematian jembatan ke sana. Jembatan itu bisa ada karena Tuhan Yesus Kristus. Dan ini hanya bisa ada karena kasih Allah. This is because of the love of God, that nothing can separate us from Him. Tidak ada satu apapun yang bisa pisahkan kita, saudara. Sengsara, penderitaan, kelaparan, kemiskinan, ketelanjangan tidak bisa pisahkan kita dari kasih Allah dalam Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita rahasia hidup selama-lamanya itu. Itu tertulis di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Roma pasal 8, you can see in Romans chapter 8 verse 37. Talking about the love of God in our Lord Jesus Christ that granted us the life forever. Saya baca ayat itu. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut, death, maupun hidup, life, baik malaikat-malaikat, angels,
maupun pemerintah-pemerintah, governments, baik yang ada sekarang ini maupun yang akan datang, now and forever coming up, atau kuasa-kuasa powers, baik yang di atas maupun yang di bawah, above or lower, ataupun segala makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Cannot separate us from the love of God yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. That is in our Lord Jesus Christ. Kita miliki itu, saudara. Inilah hiburan memahami rahasia hidup selama-lamanya. Maka saudara, kita masuk di tahun yang baru ini, kita masuk dengan bersama Tuhan, kasih Tuhan Bapa, kasih Allah, anak Tuhan Yesus, kasih Roh Kudus yang telah memberikan kepada kita rahasia hidup selama-lamanya, sehingga kita berani mengisi apapun yang datang menghadap kita. Apapun yang datang menghancam kita, apapun yang datang menerjang kita, apapun yang datang di hadapan kita, kita berani maju. Karena kita pasti tahu dengan yakin dan kita percaya dan benar bahwa ada hidup selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus yang adalah hidup itu, yang memberikan kepada kita jaminan hidup selama-lamanya. Dan bahwa kita boleh mengisi 2022 ini dengan bersekutu dengan Tuhan yang hidup selama-lamanya itu, bersekutu dengan Tuhan Yesus yang hidup selama-lamanya itu, bersekutu dengan Roh Kudus yang hidup selama-lamanya itu, mulai sekarang sampai selama-lamanya. God bless. Amin.